zakat perdagangan. Jenis perdagangan apa yang wajib dizakati? Ini menjadi tanda tanya ya. Banyak masyarakat yang tanya ini. Perdagangan yang bagaimana yang wajib dizakati? Pertama-tama kita harus tahu dulu. Di dalam fikih perdagangan yang wajib dizakati ya dalam bahasa Arab disebut at-tijarah. Tijarah. Apa dhobit atau definisi pengertian ta'rif daripada tijarah? Yaitu adalah taqlibul mal li gharadur ribh. Memutar uang untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi ditaklib, diputar, ya, diperdagangkan. Ya. Dan itu tentunya dengan bimu'awadhah, dengan cara tukar menukar, begitu ya. Dengan cara tukar menukar. Walaupun dalam mazhab Maliki tidak disebutkan dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuqi, ya, Hasyiah Ad-Dasuqi, bahwa persewaan pun juga digolongkan menjadi zakat tijarah. Jadi wajib zakat juga. Punya rumah kos-kosan disewakan, wajib zakat. Punya mobil direntalkan, wajib zakat. Ya. Karena dia beli mobil itu, saat awal beli mobil itu diniatkan untuk dikerjakan rental, disewa-sewakan. Dia ketika beli ruko, misalnya beli ruko itu diniatkan untuk disewa-sewakan. Berarti kan niat di awal untuk diputar uangnya. Bahkan di dalam mazhab Maliki juga itu menyatakan kalau misalnya beli tanah diniatkan untuk investasi, ya, beli rumah, beli tanah diniatkan untuk investasi, maka nanti ketika sudah dijual, maka dari uang hasil penjualan itu dikeluarkan zakat. Begitu, bukan tiap tahun, tapi nanti hasil ketika dijual, hasilnya itu dizakati dalam mazhab Malikiyah. Tamam. Jadi apapun jenis perdagangan yang sifatnya tukar menukar, ya. Jadi hartanya ini dikembangkan untuk keuntungan laba. Yang caranya tadi apa? Mu'awadhah, saling tukar menukar, ya. Maka ini adalah berarti tijarah yang wajib dizakati ketika sudah dapat 1 tahun haul berapa? Rubu'ul usyur, 2,5% atau 1/40 daripada omset. Jadi syarat perdagangan wajib dizakati, perhatikan baik-baik ya bagi para pedagang. Ada berapa syaratnya? Kurang lebih ada 5 syarat. Perhatikan baik-baik. Pertama, syarat yang pertama untuk kewajiban zakat perdagangan, yaitu diniati untuk diperdagangkan. Jadi dari awal memang ketika beli di awal, wong Jawa ngomong kulak ya begitu ya. Kulaan, ketika kulaan itu diniatkan untuk apa? Tijarah, diniatkan untuk dagang. Syarat yang kedua, barang yang diperdagangkan itu diperoleh dari proses mu'awadhah. Jadi dia kulaannya juga dengan tukar menukar. Misalnya kayak dia kulaan beli. Nah, ini berarti wajib apa? Untuk dizakati, gitu ya. Atau misalnya dari akad persewaan seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Bisa? Gitu ya. Dia nyewa mobil selama 10 tahun. Terus selama 10 tahun ini sama dia disewakan lagi ke orang lain. Karena ini kan diperbolehkan dalam
bab ijarah dalam fikih. Nanti kapan-kapan kita akan membahas tentang itu lebih detail. Diperbolehkan. Maka selama 10 tahun misalnya dia disewakan dapat laba di situ, berarti dia wajib untuk zakat. Dia wajib untuk zakat. Gitu. Syarat yang ketiga, dimiliki secara penuh atau bahasa fikihnya al-milkud tam, kepemilikan yang sempurna secara penuh dimiliki dia. Gitu ya. Berbeda kalau janin yang di dalam kandungan. Jadi dalam kandungan kan belum tahu nanti lahirnya dalam keadaan hidup atau keguguran. Kan wallahu a'lam, nggak tahu, itu ilmu gaib, nggak ada yang tahu, ilmu gaib, nggak ada yang tahu itu lahir dalam keadaan sehat hidup atau enggak, kan nggak tahu. Jadi harus kepemilikan yang sempurna. Jadi dia betul-betul orang yang hidup dan bukan janin, orang yang sudah betul-betul hidup. Syarat yang keempat, sudah sampai 1 nisab, batas wajib mengeluarkan zakat. Jadi krusnya seperti tadi yang saya sampaikan, seperti krus nisabnya emas atau seperti krus nisabnya perak gitu. Karena uang disamakan seperti emas atau seperti perak, karena zaman dulu mata uangnya kan pakai emas perak, dinar dirham. Kalau sekarang kan kita kan mata uangnya sudah berbeda. Gitu ya, mata uangnya sudah berbeda. Kemudian termasuk juga yang masuk hitungan, ini jarang orang yang memperhatikan, piutang itu masuk dalam hitungan. Misal saya muter uang 100 juta jadi barang apa, misalnya HP, misalnya jual beli HP. Ada orang yang hutang dengan saya 20 juta, maka 20 juta yang diputer sama orang itu, yang saya hutangkan ke orang itu masuk di dalam omset hitungan zakat saya tiap tahunnya, walaupun itu di tangan orang lain yang hutang dengan saya. Jadi piutang itu masuk dihitung dalam zakat. Ini jarang orang memperhatikan, harus diperhatikan itu, takutnya kurang nanti pengeluaran zakatnya, nggak sesuai. Naudzubillah. Syarat yang terakhir, yang kelima, ya, harus haul. Ya, 1 tahun penuh sesuai kalender hijriyah, bukan masehi. Ya, karena fikih patokannya dengan hijriyah. Ya, hijriyah. Kecuali tadi yang madzhab Maliki, yang seperti invest tadi, invest tanah, invest rumah, ya, itu nanti ketika sudah dijual hasilnya baru dizakati menurut madzhab Malikiyah. Mungkin itu ringkasnya, ya, tentang zakat perdagangan. Kalau misal ada yang perlu ditanyakan lagi yang tentang hal yang lain, bisa ditanyakan ke tim NU Online, nanti akan kita bahas dalam tema khusus insyaallah, karena zakat perdagangan juga luas pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.